Ada sebuah request dari sahabat sehat tentang penyakit jantung. Bagaimana cara mencegah dan mengobati dengan teknik yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, berselamat bertemu kembali bersama saya Novalira Kurniawan, praktisi pengobatan alternatif di Harmoni Holistik, channel kesayangan kita semua. Di episode kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan satu penyakit yang menjadi momok nomor satu di dunia yang menyebabkan kematian, yaitu penyakit jantung. Sahabat sehat, jantung adalah sebuah organ yang vital di tubuh kita. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh kita, khususnya bagian kepala atau otak kita. Jika otak tidak terdarahi dengan lancar, maka efek yang terjadi sangat fatal. Contohnya adalah kematian di saraf maupun sel-sel otak kita. Atau malah lebih fatal ketika misalnya terjadi ketidakstabilan tekanan, itu bisa menimbulkan stroke. Jadi selain kita menjaga kebugaran jantung melewati bagaimana darah kita agar encer atau tidak terlalu kental, maka kita bisa melakukan beberapa hal treatment yang akan menurunkan beban jantung. Treatment di sini bisa berfungsi sebagai menjaga kesehatan jantung atau bisa membuat penyakit jantung-jantung tertentu seperti penyempitan, penyumbatan, pembengkakan jantung, dan penurunan fungsi otot-otot jantung akan jauh menjadi lebih baik. Baik sahabat sehat, lebih lanjutnya mari kita praktekkan bagaimana mentreatment jantung kita agar lebih sehat dan kuat. Sahabat sehat, jantung terletak di bagian kiri tubuh atau lebih tepatnya dada kiri. Bagian yang terdekat dari dada kiri adalah daerah tangan kiri dan belikat. Jadi, kita bisa menstimulan atau menstimulus kesehatan jantung itu lewat sebelah tangan kiri atau daerah belikat. Saya akan terangkan dulu dari daerah tangan kiri. Nah, di daerah lengan dalam, di sini ada nadi atau sebuah jalur yang bisa menghubungi jantung dan lambung. Kita bisa menstimulus jantung kita dengan cara menggarukkan secara perlahan tangan kita ke daerah lengan kiri dalam ini. Awali dengan sentuhan-sentuhan atau tekanan-tekanan yang kecil dulu. Menggaruk adalah posisi searah, jadi kita ambil dari atas, baru garukan ke bawah. Lepas, tekan lagi bawah. Tuh seperti ini, lihat. Lakukan berulang-ulang sampai kondisi dari pasien terasa nyeri sampai terasa hilang nyerinya. Karena ketegangan otot-otot jantung terletak di lengan kiri ini. Perlahan bisa kita lakukan berulang-ulang sampai terasa pasien atau yang terkena penyakit jantung merasa lebih lega di dada kiri. Seperti ini ya. Nah, yang kedua, setelah ini dirasa lentur, kita pindahkan ke daerah-daerah tangan bawah. Yaitu kita uraikan nadi-nadi yang di sini. Kita lihat ini sikut. Nah, sebelah sikut ini ada tonjolan tulang, daerah sini nadinya. Nah, kita uraikan juga terus perlahan, 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 sampai menuju nadi di pergelangan. Naik lagi ke atas, uraikan lagi. Silakan berulang-ulang sampai terasa semakin lentur otot-otot atau nadi-nadi di sebelah sini.
Oke, setelah selesai, baru kita melakukan garuk saraf. Karena sesungguhnya jantung itu sangat bersahabat baik dengan lambung. Jika lambung kita bermasalah, maka jantung pun akan terasa menderita. Nah, kita uraikan dulu dengan menggarukkan saraf-saraf di lengan kiri kita, terutama di daerah metabolisme. Kita naik ke daerah jantung sebelah sini. Kita garuk perlahan sampai terasa lentur. Biasanya ketika mengawali penggarukan, pasien akan terasa nyeri terlebih dahulu. Tapi seiring kita terus secara konsisten menggaruk atau memijat daerah-daerah yang tadi saya praktekkan, itu akan semakin berkurang rasa sakitnya. Semakin berkurang rasa sakit di daerah sini, maka jantung pun akan terasa lebih lega. Nah, garukan di sini, daerah sini kita garuk-garuk di daerah antara sendi, antara tulang. Kenapa harus digaruk? Untuk mengurangi tekanan gas yang menekan paru-paru dan jantungnya. Terus garuk-garuk lagi. Setelah itu baru kita masuk ke daerah tangan kiri. Kelingking kiri. Nah, daerah minimal kelingking kiri ini kita lakukan spin. Spin. Ini adalah saraf-saraf yang mempengaruhi otot jantung. Nah, daerah sini. Terus lakukan berulang-ulang sampai rasa sakit itu hilang. Boleh misalnya Anda kagok setelah menstimulus tangan, kita lakukan seperti jalur yang telah diceritakan di episode sebelumnya tentang garuk saraf tangan. Ininya bisa kita stimulan, sampai seluruh jari pun bisa kita stimulan. Tapi utamakan di kelingking kiri, garuk telapak tangan, menguraikan nadi-nadi yang beku di sini sampai ke daerah lengan dalam sebelah sini. Selanjutnya kita akan masuk ke daerah belikat. Di antara lipatan lengan ini atau dengan tulang lengan, di sini ada sebuah nadi yang menuju jantung. Kita lihat, ini lengan, ini ketiak, sedikit ke atas, tekan daerah sini. Kita uraikan, lenturkan nadi jantung ini berulang-ulang. Bisa dengan berulang-ulang kita tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas, atau kita tekan baru gesekan. Tahan dulu untuk sementara waktu, lepas lagi, tekan lagi, uraikan lagi. Dari lengan ini kita turunkan ke bawah sampai menuju tulang rusuk. Tulang rusuk ke bawah sampai ke sini. Jadi dari dari antara tulang ini, di lipatan lengan sampai menuju tulang rusuk, melewati tulang belikat ini, di samping tulang belikat. Lenturkan. Terus tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Ini cara melenturkan nadi-nadi darah ke jantung kita. Termasuk menguraikan juga tekanan gas di lambung. Lakukan ini secukupnya berapa menit. Nah, selanjutnya setelah ini lentur, kita lari ke bagian belikat. Kita lihat, di sini ada tulang belikat. Telusuri. Nah, di daerah tulang belikat hampir ke bawah ini, kita tekan. Di sini ada sebuah nadi jantung yang bisa kita tekan, stimulan untuk semakin melenturkan jantung. Contohnya tekan terlebih dahulu, tekan dan geserkan ototnya atau nadinya. Geserkan agak lama, tahan, lepas. Geserkan, lepas. Terus seperti ini berulang-ulang. Lakukan ini secukupnya dan boleh kita berkonsultasi dengan pasien apakah ini semakin lega atau semakin membaik atau masih sakit. Jika masih terasa sakit, lakukan kembali berulang-ulang. Daerah sini. Lakukan terus. Boleh juga kita naik ke daerah belikat atas.
Lakukan berulang-ulang. Nah, ini adalah untuk bagian belikat. Selanjutnya kita akan naik ke bagian kepala. Nah, seperti teori yang sebelumnya, bahwa daerah kiri belakang adalah merupakan teknik reflektor dari organ-organ bagian kiri tubuh kita. Nah, jadi kita bisa mengira-ngira jantung itu adalah di daerah sini, sebelah sini. Daerah sebelah belakang telinga di sini. Nah, kita bisa melakukan stimulan supaya mengaktifasi saraf-saraf jantung kita semakin membaik adalah dengan melakukan ketukan-ketukan satu jari. Atau boleh dengan 4 jari tapi jadi seperti ini. Harus rata. Lakukan sampai terasa nyaman ke pasien. Lakukan ini dari tekanan yang ringan sampai menuju tekanan berat, tetapi masih bisa diadaptasi oleh pasien. Lakukan lagi 1 jari ke daerah jantung, lambung, sampai ke daerah di bawah yang mendekati leher, ke atas lagi, terus seperti ini berulang-ulang. Lakukan lagi ke atas, 1 jari lagi, 4 jari lagi. Lakukan terus maksimal yang kita bisa. Nah, setelah itu kita lenturkan lehernya dengan tusukan-tusukan 2 jari yang sifatnya diagonal, menekannya, menyerong. Lakukan di daerah leher kiri pasien. Lakukan secukupnya, boleh dari 1 menit, lebih dari 1 menit, asal dimulai dengan tekanan-tekanan yang ringan. Atas lagi. Nah, kedua adalah dengan membuat tekanan ketukan-ketukan di daerah ubun-ubun. Dengan alasan apa? Karena daerah ubun-ubun itu mengatur emosi atau membuat lebih tenang pasien. Jadi pasien akan lebih rileks, lebih cepat bisa untuk istirahat. Lakukan ini berulang-ulang sampai pasien terasa nyaman. Cirinya, semakin nyaman seseorang, dia akan semakin terkantuk-kantuk karena sarafnya semakin rileks, melepaskan beban. Terus lakukan secara bertahap dan berulang-ulang. Nah, begitulah sahabat sehat, cara yang sangat sederhana untuk mentreatment jantung kita agar tetap bugar, segar, kembali sembuh dan sehat. Tapi ini akan jauh lebih baik kalau kita mengikuti aturan-aturan hidup sehatnya juga. Contoh adalah makan makanan yang tidak menimbulkan efek kekentalan darah kita meningkat. Kedua, berolahraga. Ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang paling penting adalah jaga Anda supaya tidak stres atau berpikir yang salah. Karena dengan stres mengakibatkan organ-organ kita penuh beban dan menimbulkan fungsi tubuh kita pun semakin menurun. Baiklah sahabat sehat, di penghujung episode ini, bila mana Anda mempunyai pertanyaan atau masih kurang jelas, atau ada ide-ide konten lain yang bisa dibahas, silahkan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kesayangan kita, Harmoni Holistik. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.